Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ananta dengan NIM 4212301005 dari kelas 4 Meka Pagi. Oke, di sini saya akan mengerjakan ujian dengan matkul pneumatik dan hidrolik untuk soal nomor 1, min 1 sampai 10, itu siklusnya A plus, B min, C min, A min, B plus, C plus. Terus saja kita buka flashing. Pertama-tama kita tulis dulu soalnya. A plus, B min, C min, A min, B plus, C plus. Oke. Setelah itu kita ganti warna, kita besarin. Oke. Ini adalah soal untuk nomor 1, A plus B min, A plus B min, C min, A min, B plus, C plus. Oke. Selanjutnya kita membuat rangkaian pneumatiknya terlebih dahulu. Itu menggunakan double acting cylinder, silinder ganda, harga ganda, lalu kita menggunakan one way flow control untuk menghambat pergerakan silinder. Saya memasang dengan mode metric in. Keduanya, maju lambat metric in dan mundur lambat, maju lambat metric out dan mundur lambat metric out. Oke, setelah itu kita membutuhkan 5/2. Untuk 5/2 itu kita menggunakan double solenoid. Jangan lupa untuk memasang silencernya untuk peredam silencer. Oke, setelah itu kita langsung rangkai saja. Untuk rangkaian pneumatik seperti ini. Ini adalah maju lambat metric out dan mundur lambat metric out. Setelah itu kita geser. Yes. Oke. Kita copy aja langsung. Buat 3 silinder karena soal kita itu menggunakan 3 silinder A, B, C. Oke, setelah itu jangan lupa untuk sumber anginnya itu menggunakan kompresor. Setelah itu tidak lupa kita mengatur pencekikannya. Saya atur di sini 30 untuk semua pencekikan. Oh iya, kita menambahkan distance rule ini sebagai sensor. Ada A0, A1. Ketika sensor maju dan sensor mundur. A0 adalah sensor mundur, A1 untuk sensor maju untuk silinder A. Lalu silinder B itu kita buat B0. Lalu B1 kita buat 100. Kenapa dibuat 100? 100 itu adalah maksimum piston. Lalu untuk silinder C kita buat C0 dan C1. Oke. Ketika tiga ini sudah, kita perhatikan kembali soal. Di sini siklusnya untuk silinder B dan silinder C adalah min duluan, artinya dia dalam posisi maju.
dan bergerak untuk posisi mundur. Jadi jangan lupa ini kita balikan untuk katup ke silindernya, aliran katup ke silinder, agar ketika angin masuk itu silinder langsung dalam posisi maju. Oke, setelah rangkaian pneumatik jadi, kita langsung membuat ladder diagram. Oke, kita kasih dulu habis. Lalu untuk amin. Lalu di sini saya untuk beamin. Kenapa untuk beamin? Karena di sini silinder langsung maju dan katup silinder ini untuk memundurkan silinder B alias beamin. Ini untuk B plus, sama juga dengan silinder C. Oke, setelah itu baru kita membuat diagram. Dimulai dari power itu 24 volt dan 0 volt. Oke, setelah itu langsung kita membutuhkan push button. Setelah push button, lalu untuk switch sensor, lalu switch pemutus dan switch pengunci. Lalu kita membutuhkan relay. Kira-kira ini untuk line pertama. Langsung aja kita sambungin. Kita kunci. Jika terlalu mepet, itu bisa kita geser. Pas. Lalu kita membuat sensor lagi. Sensor, lalu ada switch pengunci, dan relay. Ini untuk line 2. Oke. Karena kita membutuhkan kita memakai 6 solenoid. Per silindernya itu ada 2, jadi kita membutuhkan 6 relay. Kita copy aja langsung ini. Copy buat ke bawah. Terus sebanyak 6 kali. Relay. 5 dan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya menggunakan 6 relay. Jangan lupa untuk dibukukannya. Oke. Ini untuk ladder diagram mungkin untuk awalnya eksekusi relay begini. Lalu saya buat untuk yang eksekusi solenoid. Itu kita membutuhkan switch relay ya, dari relay. Lalu kita membutuhkan solenoid. Oke, half solenoid. Ini kita buat sebanyak 6 kali. Nah, kita menggunakan yang solenoid. 3, 4,
Lalu kita sambung. Dan jika sudah begini, di sini kita menggunakan mempunyai dua ladder rangkaian diagram. Yang pertama ini saya buat bentuk sebagai rangkaian kontrol, dan ini sebagai rangkaian outputnya keseluruhan. Oke, pertama kita setelah jadi seperti ini, kita memberi label. Di sini saya memberikan PB itu push button. Lalu di sini relay 1. Begitu juga dengan di bawahnya, relay 2, relay 3, relay 4, relay 5, dan relay 6. R ini relay ya. Lalu di sini mungkin lebih mudah kita taruh siklusnya gitu. Oke, setelah push button ini kita langsung saja memasang sensor terakhir kali, yaitu C+. C+ itu C1. Oke, di sini R1 untuk mengunci, dan ketika push button ditekan ini akan mengunci. Lalu di sini kita pasang R1 karena bersekuensial ya, berkelanjutan. Kalau di sini R2, di sini R3, dan di sini R5. Jadi untuk rangkaian kontrol ini adalah rangkaian sekuensial berurutan. Jadi ketika R1 aktif, R1 mengaktifkan R2, R2 mengaktifkan R3, R3 mengaktifkan R4, dan seterusnya hingga R6. Oke, untuk R1 ini kita untuk memajukan A+. Jadi A+ maju. Di sini kita A+ maju ini kena A1 sensor. Mungkin saat A+ maju A1. Di sini kita kunci, jangan lupa pakai relay yang sama dengan sini. Begitu juga seterusnya. Jadi ketika A1 A+ maju, oh yang jelas kita buat berarti A+. Ada siklus pertama. Itu yang membuat A+ adalah R1. Ketika push button ditekan. Lalu setelah itu A1 karena A1 aktif, aktifkan R2 buat B-mid. Jadi di sini R2 itu membuat B-mid atau B mundur. Lalu B-min kena B0 itu buat R3 itu buat C-min 3 C-min. Lalu C-min itu terkena C0 R4 itu membuat A-min. Lalu A- itu terkena A0 karena A0 itu R5 buat B+. B+ terkena B1 aktif membuat C+. Oke. Untuk selanjutnya seperti ini dari berurutan dari A+, B-min, C-min, A-min, B+, C+. Oke. Sini yang kurang jangan lupa untuk penguncinya sesuai dengan relay di sininya. R3, R4, R5, dan R6. Oke. Nah, jangan lupa untuk mereset rangkaian kontrol itu. Di sini kita memasang pemutus itu dari relay terakhir kali gitu ya, sebagai pemutus. Lalu jangan lupa juga untuk rangkaian output kita harus memutus karena di sini A+ Amin ini ketika
amin, maka harus kita putus. Itu menggunakan break switch setelah pemutusnya. Di sini untuk amin itu R4. Setelah itu jangan lupa juga untuk B-min itu untuk B plusnya R5. Berarti kita menggunakan break switch untuk memutus B-min itu menggunakan R5. Lalu untuk C-min itu C plus R6 kita memutus B-min. Oke, setelah jadi inilah rangkaian untuk laddernya, sequential dari R1 R2 untuk step siklus sampai R6, lalu pemutus R6. Lalu di sini ada persyaratan untuk gerakan pertama itu adalah sensor terakhir kali dari C plus yaitu mengaktifkan C1. Oke, langsung saja kita coba ya untuk mensimulasikannya. Nah, ini dalam posisi kedua silinder dalam posisi maju untuk silinder B dan silinder C. Saat kita melakukan push button, A plus, B min, C min, A min, B plus, C plus. Ini merupakan gerakan sekali saja ketika kita melakukan tombol push button. Tidak, kita buat dia gerakan mengunci atau berulang. Jika kita membuat gerakan berulang, kita perlu tombol stop untuk menghentikan. Tapi ini hanya simulasi sederhana. Kita tekan lagi A plus, B min, C min, A min, B plus, C plus. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dan pembuatan saya dari soal 1 ATS. Maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih.